Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKN 1B TIB Angkatan 2021 akan mempresentasikan tugas PPKN LK 1, 2, dan 3. Nah, kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Denison Ilham, yang kedua saya sendiri Fadhil Rustiawan, yang ketiga Imam Abdillah, yang terakhir ada Muhammad Jose Rizal. Yang pertama, isu kelompok kami yang pertama adalah hacker Biorka. Deskripsinya, hacker Biorka melakukan perampasan terhadap data masyarakat Indonesia, termasuk beberapa tokoh penting di masa lalu dan masa sekarang. Keterangan dengan materi MKPKN DPT. Pertemuan ini adalah isu ini berkaitan dengan materi ketahanan nasional karena isu ini menyerang keamanan negara dalam bentuk serangan digital atau biasa disebut cybercrime. Hal ini karena sistem keamanan cyber Indonesia yang dibilang lemah. Keterangan dengan indikator tersebut adalah isu ini berkaitan dengan indikator perdamaian karena hal tersebut mengancam perdamaian dan kedamaian masyarakat Indonesia. Untuk kedua, isu LTMPT tak lagi laksanakan seleksi masuk PTN. LTMPT tidak melakukan penerimaan seleksi perguruan tinggi. Hal ini berdasarkan pasal 20 Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2022. Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh Kementerian bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, segala urusan terkait seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru telah beralih menjadi kewenangan kementerian. Keterkaitan dengan materi isu ini berkaitan dengan kewajiban dan hak warga negara karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Keterkaitan dengan indikator. Isu ini berkaitan dengan indikator pendidikan bermutu karena bersangkutan dengan pendidikan Indonesia. Lalu yang ketiga, isu tentang istri Verdi Sambo ditahan karena alasan kemanusiaan. Deskripsinya yaitu tentang istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tidak ditahan sesuai pemeriksaan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J karena memiliki anak kecil dan kondisi kesehatan yang tidak stabil. Lalu keterkaitan dengan materi, isu ini berkaitan dengan materi penegakan hukum di Indonesia. Walaupun Indonesia negara hukum, tetapi penegakan hukum di Indonesia ini seperti tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lalu keterkaitan dengan indikator, isu ini berkaitan dengan indikator perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat karena masyarakat menginginkan keadilan yang seadil-adilnya. Isu yang keempat yaitu kenaikan harga BBM. Deskripsi kenaikan harga BBM menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Kemudian keterkaitan dengan materi yaitu isu ini berkaitan dengan materi. Keterkaitan dengan indikator yaitu isu ini berkaitan dengan indikator mengurangi ketimpangan dan diskriminasi karena bersangkutan dengan keuangan dan kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ada tugas yang kedua yaitu LK2. Isu yang terpilih masih sama, hacker Biorka. Deskripsinya, hacker Biorka melakukan peretasan terhadap data masyarakat Indonesia termasuk beberapa tokoh penting. Pertanyaan analisis, apakah Biorka hacker atau cuma pengepul data? Yang kedua, mengapa Biorka bisa disebut hacker? Jawabannya, yang pertama, atribut hacker disematkan Biorka terutama lantaran diksi yang digunakan media. Meski pada dasarnya dalam beberapa unggahan di Bridge Forums, Biorka tak secara eksplisit menyatakan dirinya yang membobol data-data yang diunggah itu. Dan untuk pertanyaan kedua, jawabannya karena Biorka
yang sempat mengklaim mengantongi 1,3 miliar data registrasi kartu SIM masyarakat Indonesia melakukan aksi tersebut di akun Twitternya. Biorka menampilkan sejumlah data pribadi seperti alamat, tanggal lahir diduga milik kedua menteri dan terduga melakukan beberapa kejahatan yaitu denonymizing, membongkar identitas akun-akun yang selama ini berusaha menyembunyikan identitasnya. Biasanya doxing ini hanya berawal dari rasa penasaran warganet saja. Tidak ada motif pemerasan dan kriminal dalam kasus ini. Yang kedua, target doxing. Bertarget ini berarti pelaku menyebarkan identitas korban yang memungkinkan untuk dihubungi atau ditemukan. Biasanya data yang disebarkan adalah nama, alamat, hingga nomor telepon. Doxing jenis ini dapat membahayakan korban karena sewaktu-waktu bisa saja mendapat teror atau ancaman dari pihak lain. Dan yang terakhir ada delegitimizing doxing yang dilakukan agar kredibilitas korban jatuh. Doxing jenis ini biasa dialami pejabat atau orang-orang tertentu yang menyembunyikan rahasia. Biasanya alasan untuk menyimpan data tersebut demi menjaga nama baik pelaku bisa menyebarkan begitu saja. Jojo. Iki. Deskripsi pernyataan analisis kalau jawaban. Topiknya gue. LTMPT tidak melakukan penerimaan seleksi perguruan tinggi. Hal ini berdasarkan pasal 20 Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh Kementerian bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, segala urusan terkait seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru telah beralih menjadi kewenangan kementerian. Mengapa LTMPT tak lagi laksanakan seleksi masuk PTN? Perubahan skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mulai diterapkan tahun 2023. Transformasi ini, seleksi masuk PTN ini terangkum dalam Permendikbudristek 48 tahun 2022. Permendikbud 48 nomor 48 tahun 2022 ini otomatis menggantikan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Apa penyebab LTMPT tak lagi tangani seleksi masuk lulusan PTN dan SBMPTN? Berdasarkan pasal 20 Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh Kementerian bekerja sama dengan PTN. Dengan demikian, segala urusan terkait seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru telah beralih menjadi wewenang kementerian. Tulis pihak LTMPT dalam pengumuman pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2023. Sehubungan dengan itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan keputusan nomor 346 P tahun 2022 tentang tim persiapan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri tahun 2023 yang diberi tugas untuk melakukan persiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan seleksi tahun 2023. Yang ketiga, istri Verdi Sambo tak ditahan karena alasan kemanusiaan. Deskripsinya, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, tidak ditahan sesuai pemeriksaan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J karena memiliki anak dan kondisi kesehatan tidak stabil. Pertanyaan analisis. Yang pertama, apa yang terjadi seandainya anak Verdi Sambo dititipkan ke pihak keluarga yang lain? Apakah anak mereka dapat dijatuhi hukuman, ditahan? Yang kedua, mengapa pada akhirnya kasus Sambo sampai sekarang belum terselesaikan? Jawaban yang pertama, menurut kelompok kami, anak Verdi Sambo tidak mendapat hukuman karena masih di bawah umur dan mendapatkan perlindungan anak. Yang kedua, menurut kelompok kami dari kasus Verdi Sambo sendiri, hal yang seperti ditutup-tutupi dan banyak versi cerita sehingga banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan masyarakat karena bisa berbeda versi cerita yang menimbulkan kasus
Sambo sampai sekarang belum selesai. Kemudian isu yang keempat yaitu kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Untuk pertanyaan analisisnya yaitu, pertama, apakah selama ini subsidi BBM sudah sesuai sasaran? Jawabannya itu selama ini subsidi BBM yang tidak tepat sasaran karena 80% yang menikmati subsidi adalah golongan mampu. Sisanya 20% dinikmati masyarakat tidak mampu. Nomor dua, apa yang akan terjadi jika subsidi BBM terus dilaksanakan? Jawaban, subsidi yang ditanggung APBN sudah sangat memberatkan dan semakin menipis. Apabila subsidi BBM terus dilaksanakan, maka dana subsidi yang dianggarkan dalam APBN diperkirakan akan habis di bulan Oktober tahun 2022. Ya, lanjut. Lanjut untuk tugas yang terakhir yaitu LK 3. Yang pertama, isu tetap hacker Bjorka, alasan memilih masalah karena topik tersebut menarik dan berhubungan dengan teknik informatika. Solusi pemerintah Indonesia meningkatkan sistem keamanan data cyber dengan standar tingkat kejahatan tersebut. Analisis alternatif solusinya meningkatkan sumber daya manusia yang bersangkutan dengan sistem keamanan yang berlaku di Indonesia. Lanjut, Jo. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.